البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Terbalik artinya. Nah itu yang doanya Yasin yang sekarang disyekhkan oleh pengikutnya Luqman itu, mendoakan Syekh Yahya Allahu yushfi ketika tahu Syekh sakit. Padahal saya ngasih takdim bagus pada dia untuk syarah akidah wasitiyahnya itu, tapi dia nggak pandai syukur. Sengaja. Kalau untuk memang dia benci, dia sampai mengatakan aku nggak mampu lihat wajah dia tuh. Kalau orang saking yang macam bencinya. tu kita sebut Allah Yahdi atau doa yang lain? Allah Yahdi bagus, mudah-mudahan dapat hidayah. Atau nak doa laknat qatamullah? Kalau laknat jangan. Tak boleh kan? Kalau doakan amalahullah bima yastahiq boleh. Maksudnya Semoga Allah memperlakukan dia dengan apa yang pantas untuk dia. Nah, itu boleh. Baik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-haditsu tasi' an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailah. Aku pernah sholat suatu malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atala al-qiyam. Rasulullah SAW memperpanjang berdirinya. Hatta hamamtu bi amri su'. Sampai aku sampai aku berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang jelek. Qil wa ma hamamta? Apa yang engkau inginkan waktu itu? Qal hamamtu an ajlisa wa ada'ah. Aku ingin untuk duduk dan meninggalkan beliau saja. Muttafaqun alaih. Tayyib, ini menunjukkan apa di sunnah, menunjukkan dibolehkannya qiyamul lail berjamaah tanpa tahari, tanpa memang sengaja dan meniatkan itu. Meniatkan rutin maksudnya. Itu boleh. sekali-sekali. Iya, sekali-sekali ya. Dan juga apa di dalam hadis ini menunjukkan apa disunahkannya qiyamul lail itu apa itu berpanjang-panjang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum bin nas idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Kalau salah seorang dari kalian itu mengimami orang, maka ringankanlah. Wa idza shalla bi nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau dia sholat sendirian, silahkan dia memperpanjang sesuka dia. Tapi kalau orang yang riak terbalik. Kalau dia sendirian, sesingkat-singkatnya di hadapan orang, khusyuk-khusyuknya. Ini riak. Baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang lain, afdhalus shalah adalah tulul qunut, yaitu tulul qiyam. Sholat yang paling utama adalah yang berdirinya panjang. Maksudnya adalah waktu qiyamul lail atau yang lain-lain yang tidak menyusahkan makmumnya. Kemudian saking panjangnya beliau sholat itu sampai-sampai Ibnu Mas'ud ingin untuk apa? Untuk meninggalkan Rasulullah SAW. Disebutkan di sini bi amrisu. Ini disebutkan, makanya ini disebutkan bahwasanya ingin meninggalkan imam itu adalah perkara yang jelek. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin beliau, bahwasanya diambil faedah dari hadis ini bahwasanya keinginan untuk meninggalkan seorang imam itu adalah apa? Sesuatu yang jelek. Karena namanya makmum, sudah dia adalah makmum, dia ikuti saja di dalam sholat itu. Cuma imamnya juga harus perhatian kepada makmumnya, kondisinya bagaimana. Maka upaya atau keinginan untuk meninggalkan imam dengan sengaja itu adalah jelek. Kecuali kalau punya udzur seperti yang disebutkan dalam hadis Jabir tentang kisah siapa itu? Mu'ad bin Jabal itu dengan temannya itu. Tayyib, kemudian sang tabi'in bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apa yang Anda inginkan pada waktu itu? Ini menunjukkan apa? Boleh bertanya ketika apa? Ketika mengalami iskal. Jawazul istifsar fi maqamil iskal, yaitu boleh meminta penjelasan dalam perkara yang rumit. Nggak tahu apa yang Anda maksudkan. Kemudian ternyata beliau mengatakan, aku ingin duduk saja dan meninggalkan Rasulullah. Kemudian apa? Sang pengajar tidak malu untuk menjelaskan maksudnya adalah demikian, karena memang belum jelas. Aku ingin sesuatu yang jelek, ini belum jelas. Maka kalau sang muridnya ingin penjelasan maksudnya apa tadi, dijelaskan baik-baik agar paham maksudnya. Nah, ternyata faedahnya berlaku sampai apa? Sampai di zaman kita. Kita jadi paham apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud. Seandainya seluruh muridnya waktu itu malu untuk bertanya, kita nggak paham apa yang dimaksud perbuatan jelek itu, seandainya tidak ada penafsiran yang benar dari para ulama.
Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah, dan itu yang diinginkan oleh Imam Nawawi, yaitu apa? Mujahadatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersungguh-sungguhnya Rasulullah SAW dalam qiyamul lail, dalam ibadah. Menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah semakin dekat dengan Allah, justru semakin apa? Semakin rajin ibadah. Bukan merasa ini sudah saatnya untuk apa? Aku sudah lulus ujian, sudah nggak jadi ibadah lagi. Bukan demikian. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Kita solat malam tu walaupun kita hafal Quran lah, contohnya kita baca surah pendek-pendek, kita boleh. Masalah boleh. Kenapa? Karena qiraah setelah Fatihatul Kitab adalah mustahabbah. Tetapi apa? Tetapi ini menyelisihi sunnah, menyelisihi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau itu memerintahkan kita untuk apa? Untuk menjaga Al-Quran dengan apa? Dengan qiyamul lail. Dijelaskan oleh para syurah ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Awtiru ya ahlal Quran, fa innal witra haq wallahu witr." Berwitirlah kalian wahai ahlul Quran, karena sesungguhnya Allah itu adalah witir, dan witir itu adalah benar. Maksudnya adalah syariat yang benar. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa Rasulullah SAW menggunakan lafaz ya ahlal Quran, bukan ya mukminun seperti biasa. Kenapa? Karena di sini ada isyarat agar kita itu rajin membaca Al-Quran, agar kita itu kuat hafalannya dan terjaga hafalannya. Maka kita apa? Kita bacanya itu ketika qiyamul lail. Jadi siang hari atau pagi hari atau di malam hari kita membaca baik-baik. Kita persiapkan untuk kita murojaah sendiri di hadapan Allah waktu qiyamul lail. Dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ibnul As. Beliau di waktu siang itu beliau banyak membaca untuk persiapan apa? Beliau praktekkan di waktu berdirinya itu, yaitu qiyamul lail. Ini mustahab, tidak sampai wajib. Wallahu a'lam. Makanya di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Ibnu Hajar dan hadisnya sahih, idza qama bihi minal lail hafidhaha. Kalau dia itu waktu sholat malam membaca hafalannya itu, dia akan hafal. Wa in taraka wa idza lam yaqra' biha nasiyaha. Kalau dia enggak membaca, maka dia akan lupa. Memang cara yang terbaik adalah apa? Mempraktekannya di waktu qiyamul lail. Dan itu sebagaimana disebutkan di dalam biografi Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Sayangnya beliau meninggal waktu muda, tapi beliau alamah, termasuk penghafal di zaman beliau. Jadi beliau pagi hari itu menghafal 1 juz, malam harinya langsung jadi imam. Waktu apa? Qiyamul Ramadan 1 juz. Nanti hari berikutnya demikian dan seterusnya. Hafalannya luar biasa beliau, padahal itu hafalan yang baru. Memang luar biasa, tapi meninggal muda, kalau nggak salah usia 34. Tapi kitabnya banyak. Itu Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Baik, wallahu a'lam.